Satria Batang Hitam. Kali ini kisah nyata dari Makassar. Makassar itu Sulawesi, guys. Sulawesi itu Kulon Bandung ya, guys ya. Kalau What the fuck? Sumiati ini diangkat dari kisah nyata, guys. Di awal video kita diperlihatkan oleh seorang pria yang menelpon. Di sini kita melihat dia sedang mencari info sebuah alamat, guys. Setiap malam dia ini diteror oleh hantu. Hantu ini tidak lain tidak bukan adalah kakaknya sendiri, guys, yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setiap malam, setiap tidur pasti dia dihantui oleh hantu tersebut, guys. Yang perempuan ini adalah istrinya. Istrinya juga merasa aneh karena mimpi itu hampir tiap malam mendatangi, dan si pria ini memutuskan untuk pergi ke Makassar, guys, mendatangi alamat sumber dari masalah tersebut. Dengan berbekal info yang sangat minim, pria ini pun bersusah payah bertanya ke sana kemari dan berhasil mendapatkan alamat yang dituju, guys. Tibalah mereka di sebuah rumah yang di dekatnya ada pohon bambu. Bapak yang menelpon kemarin. Di sini diperlihatkan dia bertemu dengan seorang pria separuh baya, guys, yang terlihat Banyak hal yang agak seram mukanya, guys. kepada Bapak. Tidak bersahabat gitu. Iya. Ketika dipersilakan naik ke atas, bapak ini bertanya ada urusan apa. Tentang Sumiati, Pak. Ketika pria ini menyebutkan nama Sumiati, pria ini langsung marah dan mengusir pria ini, guys. Karena diusir ini, pria ini Jadi bagaimana? Ya kita memutuskan untuk bersabar dan menunggu di mobil, bermalam di mobil, guys. Karena jauh-jauh dia dari Jakarta ke Makassar, dia sudah membulatkan tekad untuk menyelesaikan masalah ini. Dia ingin membuktikan kepada bapak-bapak separuh baya tadi bahwa dia Jadi kita harus nginep di ingin sini. memperlihatkan keseriusannya bertanya tentang Sumiati dengan memperlihatkan bahwa dia bisa menginap bermalam-malam di mobil itu, guys. Tiba-tiba ada suara burung gagak di dekat mereka, guys. Nah, ini ada sepucuk tangan. Loh, kok sepucuk tangan di pinggir mobil tersebut, guys? Tiba-tiba beranjak ke dekat perempuan ini, guys. Ini adalah hantu yang sering menghantui pria tersebut. Oh, sontoloyo, ternyata cuma mimpi, Jancuk. Aku deg-degan. Tolong. Jangan muncul lagi. Tapi ketika bangun, pria yang kakaknya ini Saya akan bicara dengan dia. mendatanginya lagi, Tapi guys. tolong. Jangan. Kemudian pria ini berjanji bahwa dia akan mendatangi terus kepada bapak ini, guys, untuk mencari informasi. Apa? Saya ingin tahu tentang Sumiati. Pria ini bersikukuh Asalkan Bapak tahu. Salah satu korbannya ini adalah kakak saya. menjelaskan bahwa salah satu korban yang dibunuh Sumiati ini adalah kakak pria tersebut. Bapak tinggal sendiri. Ya, sendiri. Maaf, Kemudian bapak ini luluh, guys. saya tidak menikah. Kemudian bapak ini mempersilahkan mereka masuk dan bersedia menceritakan tentang Sumiati. Dan dia terus menghantui saya agar saya mencari tahu tentang dia.
Jadi kakak yang jadi korban ini terus menghantui dan disuruh untuk mencari info dan meminta maaf kepada keluarga Sumiati. Bapak ini menceritakan sesosok Sumiati dari awal guys. Dari mulai rambutnya yang panjang, hidungnya yang berlubang, kulitnya yang putih, bak susu. Pokoknya cantik secantik-cantiknya orang Makassar. Nah Sumiati ini di sela-sela sekolahnya yang masih SMA guys, dia membantu ibunya berjualan di warung. Hal itu membuat banyak orang, banyak pelanggan yang jatuh hati kepada Sumiati. Kemudian pada malam harinya, ibunya menanyakan apakah Sumiati sudah punya pacar. Sumiati pun menggeleng-gelengkan kepala. Akhirnya ibunya menjodohkan Sumiati dengan seorang lelaki yang seorang pelayar guys. Yang jelas dia baik hati. Dan pada malam pernikahannya, banyak lelaki yang dendam itu tetap datang ke pernikahannya. Tetapi guys, baru 3 hari nikah dia ditinggal oleh suaminya untuk berlayar. Dan pada malam pertamanya itu dilalah Sumiati masih datang bulan. Jadi Sumiati ini masih perawan, belum dibolong lapis legitnya guys. Pada setiap harinya Sumiati ini menunggu suaminya di pelabuhan guys. Dan ini adalah komplotan orang yang mau menculik Sumiati. Ada 4 orang guys. Sumiati dibekap dengan jaket merah dan dibawa ke sebuah bangunan tua. Sumiati pun tidak bisa melawan guys. Dia dilucuti semua pakaiannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu guys. Adegan yang sangat saya juga pengen guys. Serabi lembiknya Sumiati dibolong sama 4 pemuda ini guys. Dan ketika Sumiati sudah sadar, dia bunuh diri demi nama baiknya guys, dengan menggantungkan diri menggunakan jaket merah milik salah satu pembunuh. Ini adalah korban pertama yang mempunyai jaket merah guys. Selang 1 hari dia langsung didatangi Sumiati guys. Tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung digas guys. Musuhnya di blek di tembok itu, ditatapkan tembok. Dan tidak cukup itu guys, kepalanya dibentur-benturkan ke lemari sampai dia meninggal. Dan setiap dia membunuh guys, Sumiati meninggalkan kain merah, kain berwarna merah guys. Ini adalah korban kedua yang mempunyai mobil guys. Tiba-tiba di belakang dan di depannya ada Sumiati. Ketika dia meminta-minta tolong, ada seorang ustadz yang pulang dari sholat maghrib menghampiri pemuda ini. Tetapi setelah ditengok, tidak ada apa-apa guys. Ini adalah istri dari sopir tadi guys. Ketika dia mau berganti baju, dia mendapati jaket berwarna merah dan dia pun memakainya. Ketika suaminya pulang, suaminya kaget guys. Suaminya meminta untuk membuka jaket tersebut dan disuruh untuk melepaskannya. Istrinya pun bingung, campur takut, campur guys. Ketika dia melihat Sumiati, dia pun panik, tapi tidak bisa apa-apa guys. Sumiati sudah berada di kamarnya. Tiba-tiba tangan Sumiati berada di depannya di kaca cermin dan menariknya guys, dan membunuh pria itu. Ketika istrinya mengetahui, Sumiati pun berubah baju menjadi putih guys. Artinya ketika dia memakai warna merah, dia tuh marah. Tetapi ketika dia memakai baju putih, dia tidak marah guys. Dan ini adalah korban ketiga. Dia
Dia menabrak bayangan Sumiati, kemudian dia lari ke sebuah bangunan guys. Tapi nampaknya Sumiati terus mengejarnya guys. Ternyata Sumiati mempunyai kekuatan hulek. Dia membanting musuhnya ini melewati tembok 3 lapis des. Akhirnya 3 pemerkosanya yang melubangi serabi lempitnya sudah meninggal. Dan si pemuda ini menanyakan apakah Sumiati sering menghantui semua lelaki. Tetapi lelaki ini menjawab, pria ini menjawab tidak. Sumiati hanya mengejar korbannya saja. Kalau ada yang hantu di rumah sakit atau di mana-mana itu mungkin hantu lain, kata pria tersebut. Dan ini adalah korban keempat atau korban terakhir guys. Kamu pulang tiba-tiba. Kamu tidak kasih kabar sebelumnya. Dia pulang tiba-tiba tidak mengabari ibunya. Katanya dia cuma kangen guys. Padahal dia di perantauan itu dihantui oleh Sumiati karena teman-temannya sudah meninggal semua guys. Kayaknya dia datang dari kota, Kak. Adiknya mengatakan bahwa ada tamu dari kota namanya Sumiati. Sini, Kak. Sontak saja si pemuda ini langsung histeris, kaget, dan dia dipasung guys karena dia meronta-ronta seperti orang gila. Setiap perempuan yang mendekatinya dilihatnya dia itu adalah Sumiati. Entah itu adiknya yang mau menyuapi atau ibunya dikiranya Sumiati. Dan ini adalah Sumiati asli yang datang pada malam hari guys. Dia menyuapi pemuda tersebut memakai garpu, tetapi langsung garpunya dijebloskan ke mulutnya dan mati seketika itu juga guys. Sungguh sangat kejam ini. What the fuck? Dan pemuda ini menanyakan, kok kamu bisa tahu cerita detailnya Sumiati? Ternyata pria ini adalah suaminya Sumiati guys, yang berlayar tadi guys. Makanya dia tahu detail ceritanya. Kemudian pria ini yang adiknya korban meminta maaf atas kesalahan adiknya. Melihat itu pria ini menjadi terbuka mata hatinya guys. Dan dia menjadi ikhlas, mengikhlaskan Sumiati untuk pergi guys. Dan itu yang sebenarnya Sumiati inginkan, supaya suaminya senang gitu guys. Oke, sampai di sini guys ya.